Halo Halo, guys. perkenalkan kami adalah mahasiswi dari STT IKAT. Nama saya Dewi Tabarus dengan NIM 863163. Nama saya Abigail Agustina, NIM 863161. Nah, kami di sini ingin menjelaskan tentang biografi tiga tokoh. Yang pertama yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan tentunya pemikirannya juga dong. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah Logika Penalaran. Dan dosennya Ibu Maria Sihombing MPD. Nah, biografi Socrates. Socrates lahir di Athena 4 Juni pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, Socrates juga dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan filsafat umum, serta salah satu figur tradisi filosofis barat yang paling penting yang mengajar Plato. Nah, dan Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Mengenai riwayatnya, Socrates tidak meninggalkan tulisan, tetapi sebagai sumber utama keterangan tentang dirinya dapat diperoleh dari tulisan para muridnya, yaitu Aristophanes, Xenophon, Plato, dan Aristoteles. Nah, orang yang paling banyak menulis tentang dirinya adalah Plato, yang berupa dialog-dialog. Metode pemikirannya disebut dengan dialektika. Nah, ia anak seorang pemahat dan ibunya Hermartet yang berprofesi sebagai bidan. Istrinya bernama Satif yang dikenal sebagai seorang yang judes dan dikaruniai 3 anak, yaitu Ramphoses, Sophonius, dan Maxene. Ia berasal dari keluarga yang kaya dengan mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian ia menjadi prajurit di Athena. Ia terkenal sebagai prajurit yang sangat gagah dan berani karena ia tidak suka dengan urusan politik, maka ia lebih memusatkan terhadap filsafat yang akhirnya menjadi miskin. Nah, seperti halnya kaum sofis, Socrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Berbeda dengan kaum sofis yang setiap mengajarkan pengetahuannya selalu memungut bayaran kepada murid-muridnya. Tetapi Socrates tidak, maka ia kemudian oleh kaum sofis sendiri dituduh memberikan ajaran barunya, merusak moral para pemuda, dan menentang kepercayaan negara. Kemudian ia ditangkap dan pada akhirnya ia dihukum mati dengan minum racun. Nah, dalam pengadilan ia dinyatakan bersalah dengan perbandingannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Socrates. Adapun pemikiran-pemikiran Socrates, yang pertama yaitu ajarannya ditujukan untuk menentang ajaran relativisme sofis. Ia ingin menegakkan sains dan agama. Dan yang kedua pemikirannya yaitu ada kebenaran objektif yang tidak bergantung pada kita. Untuk membuktikannya menggunakan metode dialektika. Nah, yang berikutnya yaitu yang ketiga, doktrin politik Socrates bahwa kebijakan adalah pengetahuan, merupakan dasar bagi pemikiran politiknya mengenai negara. Dan yang berikutnya, pemikiran Socrates yaitu Socrates menemukan cara berpikir yang disebut dengan induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang yang khusus. Kemudian dengan induksi itu sekaligus ditemukan keutamaan yang bersifat umum yang disebut definisi. Dan yang berikutnya yang kelima yaitu jiwa manusia bukanlah nafasnya semata-mata, tetapi asas manusia dalam arti yang lebih mendalam. Yang kedua, biografi Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Dan ia murid sekaligus sahabat dan diskusinya si Socrates. Nah, ia terkenal sebagai seorang filsuf yang sangat berpengaruh ajarannya dari orang tuanya, yaitu Aristen, yaitu bangsawan keturunan Raja Kodrus. Nah, raja terakhir di Athena. Dan Perikleton keturunan Solon, ia lahir dalam keluarga bangsawan dan mendapat pendidikan yang baik di Pyralempes. Selama 8 tahun menjadi muridnya Socrates. Ia memberikan pengajaran dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Pada usia yang ke-40 tahun, ia mengunjungi Italia untuk belajar ajaran Pythagoras. Kemudian kembalinya mendirikan sekolah akademis. Nah, kemudian selama 40 tahun
Ia adalah seorang sastrawan selama hidupnya dan ia rajin menulis. Hampir semuanya berupa dialog Sokrates untuk mengemukakan pandangannya. Karyanya lebih dari 25 dan yang paling terkenal 10 buku yang memuat ajarannya tentang negara. Nah, pikirannya si Plato ini adalah abstrak dan idealisme. Pemikirannya tentang Tuhan, ia mengemukakan bahwa manusia tidak pantas apabila tidak mengetahui yang pertama, manusia itu mempunyai Tuhan sebagai penciptanya, dan Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Dan yang ketiga, Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara yang negatif menurutnya. Nah, yang keempat, Tuhanlah yang menjadikan alam ini dari tidak mempunyai peraturan menjadi mempunyai peraturan. Nah, kemudian puncak pemikirannya tentang negara yaitu bertujuan untuk memperbaiki keadaan negara yang dirasa buruk. Terdapat 3 golongan di dalam negara yang ideal, yaitu golongan tertinggi terdiri dari orang-orang yang memerintah seperti para penjaga dan filsuf. Kemudian golongan pembantu terdiri dari para prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, menjaga ketaatan para warganya. Nah, yang ketiga, biografi Aristoteles, dan ia lahir di Stageria, Yunani Utara, sebuah kota di Thrace pada tahun 384 sebelum Masehi. Ia anak seorang dokter, pribadi Raja Makedonia. Ia dikenal sebagai bapak logika. Umur 18 tahun, ia dikirim ke Athena di Akademi Plato tadi. Selama 20 tahun menjadi murid Plato. Setelah Plato meninggal, ia mendirikan sekolah Assos dalam bidang retorika dan logika. Tahun 342 ia kembali ke Makedonia. Ia diundang oleh Raja Philippus untuk mendidik Alexander Agung. Tahun 340 sampai 335 sebelum Masehi, ia menekuni riset di Stragia dibantu oleh Theopratus yang juga alumnus Athena yang dibiayai oleh Alexander, mendirikan sekolah di Lyceum dan menghasilkan kemajuan dalam bidang sains. Nah, kemudian mengajarkan politik, retorika, dan dialektika. Nah, kemudian pemikiran Aristoteles, nah, sistematik dan empiris, yaitu perkembangan pemikiran Aristoteles meliputi 3 tahap, yaitu tahap akademi ketika ia masih setia kepada gurunya Plato, termasuk ajaran Plato yang idea. Yang kedua, tahap ia di Assos ketika ia berbalik pada Plato, mengkritik ajaran Plato dengan ide-ide serta menentukan filsafatnya sendiri. Dan yang terakhir, ketika ia sekolahnya di Athena, waktu ia berbalik dan berspekulasi ke pendidikan empiris, memindahkan konkret yang individual. Demikianlah biografi serta pemikiran dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Semoga apa yang telah kami sampaikan di video ini dapat menambah wawasan bagi yang mendengarkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.